bidang teknik lingkungan. Saya di sini sebagai moderator tentang di video ini menyampaikan tema tentang pengaplikasian kalkulus dasar di teknik lingkungan. Saya di sini bersama teman-teman saya, yaitu ada Leani Aurelia, Indri Gulita, Adina Apisukma, Lepi Alparigi, dan Meli Adriani. Saya akan menjelaskan soal mengenai penerapan diferensial terhadap perhitungan mikroorganisme. Diketahui rata-rata pertumbuhan suatu bakteri setelah 1 menit oleh persamaan M terhadap T sama dengan 1000 ditambah 30 T pangkat 2 dikurangi T pangkat 3 oleh 0 lebih kecil daripada T lebih kecil dari 20. Ditanyakan, tentukan kapan pertumbuhan bakteri tersebut saat menurun, meningkat, dan maksimum pada saat 0 lebih kecil dari atau sama dengan T lebih kecil dari atau sama dengan 20. Kita jawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita tulis persamaannya. M terhadap T sama dengan 1000 ditambah 30 T pangkat 2 dikurangi T 3 pangkat 3. Kita turunkan menjadi M aksen T sama dengan 1000-nya kita turunkan habis, jadi tidak perlu kita tulis. 30 T pangkat 2 kita turunkan, sebelum diturunkan 30 pangkat 2-nya kita kalikan ke depan menjadi 60 T. Lalu nilai pangkatnya kita kurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1, maka tidak perlu kita tulis dalam persamaan. Dikurangi T pangkat 3. 3-nya kita kalikan ke depan menjadi 3T. Pangkatnya kita kurangi 1 menjadi T pangkat 2. Karena yang kita cari turunan pertama, maka sampai sini saja turunannya. Selanjutnya kita cari bakteri menurun saat turunan pertama lebih kecil daripada 0. N aksen T lebih kecil daripada 0. Kita tulis nilai N aksen T 60 T dikurangi 3T pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Kita ubah, kita pindahkan T-nya ke depan menjadi min 3T pangkat 2 ditambah 60T. Karena ininya berubah, angka 3-nya berubah menjadi ke depan, maka tanda persamaannya juga dirubah menjadi lebih besar. Jadi min 3T pangkat 2 ditambah 60T lebih besar daripada 0. Lalu kita faktorkan T dalam kurung 3T dikurangi 60 lebih besar daripada 0. Maka didapatkan hasil T lebih kecil daripada 0 dan T lebih besar daripada 20. Jadi bakteri menurun pada T lebih kecil daripada 0 dan T lebih besar daripada 20. Sehingga waktu 0 lebih kecil daripada T lebih kecil dari atau sama dengan 20, bakteri tidak pernah turun. Selanjutnya kita cari bakteri meningkat saat turunan pertama lebih besar daripada 0. N aksen T lebih besar daripada 0. Kita masukkan nilai N aksen 60T dikurangi 3T pangkat 2 lebih besar daripada 0. Kita pindahkan lagi T-nya, 3-nya menjadi ke depan. Min 3T pangkat 2 ditambah 60. Karena ininya dipindahkan, maka tanda persamaannya juga berubah menjadi lebih kecil. Menjadi lebih kecil daripada 0. Lalu kita faktorkan T dalam kurung min 3T ditambah min 3T pangkat 2 ditambah 60 lebih besar daripada 0. Kita hitung pertumbuhan bakteri maksimum. M terhadap T sama dengan 1000 ditambah 30 T pangkat 2 dikurangi T pangkat 3. N aksen T sama dengan 60 T dikurangi 3T pangkat 2. Kita hitung N aksen X sama dengan 0. X sama dengan, kita tulis N aksennya di sini 60T dikurangi 3T pangkat 2.
X-nya kan 0, jadi kita tulis 0 sama dengan ini kita faktorkan 1 dalam kurung 60 dikurangi 3T pangkat 2. Maka T sama dengan 0 atau T sama dengan 20. Jadi N double aksen T sama dengan 60 dikurangi 6T. N double aksen 0 sama dengan 60 lebih besar daripada 0. T sama dengan ini pembuat minimum. N double aksen 20 sama dengan min 60 lebih kecil daripada 0. T sama dengan 20, ini pembuat maksimum. Saat T sama dengan 20, maka nilai N terhadap X maksimum karena N double aksen T sama dengan 60 dikurangi 6T lebih kecil daripada 0. Atau bisa dengan membandingkan nilai N, maka dengan membandingkan nilai N terhadap T saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 20, maka akan diperoleh nilai maksimum saat T sama dengan 20. Kesimpulannya, pengujian ini bisa dilakukan dengan pengujian mikrobiologi dengan metode MPM, Most Probable Number, di mana pemeriksaan untuk kualitatif pertumbuhan mikroorganisme. Materi kedua ada konsep luas penampang, akan disampaikan oleh Saudara Rani Aurelia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua. Dari selembar seng berbentuk persegi akan dibuat alat air. Kedua tepinya dilipat selebar X seperti pada gambar. Jika selebar seng 40 cm, maka A. Berapakah luas penampangan talas? B. Tentukan ukuran penampangan talang agar luas penampang talang maksimum. Yang A. Lebar seng adalah 40 cm, lalu pada luas kedua sisi dilipat selebar X, sehingga lebar penampang seng sekarang adalah 40 kurang 2X, dan tinggi talang adalah X. Yang dimaksud dengan luas penampangan talang dalam kurung L adalah luas talang dikalikan tinggi talang. L menuju X sama dengan 40 dikurang 2X dikalikan X sama dengan 40X dikurang 2X kuadrat. Jadi luas penampangan talang adalah L menuju X sama dengan 40X dikurang 2X kuadrat. Kedua, kita akan membahas yang B. Untuk menghitung nilai L pada saat maksimum dari fungsi L terhadap X sama dengan 40X dikurang 2X kuadrat. Kita menggunakan turunan saat L menuju 0. L terhadap X sama dengan 40X dikurang 2X kuadrat. L aksen terhadap X sama dengan 40. Kenapa X yang udah diturunin? Karena X-nya habis. Kenapa 4? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. X-nya diturunin menjadi 4X. Kita menggunakan turunan saat L sama dengan 0. L aksen terhadap X sama dengan 0. 40 dikurang 4X sama dengan 0. 4X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi, agar luas penampangan mencapai maksimum, lebar lantai talang 20 cm dan tinggi 10 cm. Dan selanjutnya ada materi ketiga tentang pengaplikasian turunan pada reaksi kimia, akan disampaikan oleh Saudara Adina Apisukma. Materi ketiga mengenai pengaplikasian turunan fungsi pada reaksi kimia yang terjadi pada senyawa gas. Di sini ada reaksi kimia 2NOBr berupa gas menuju atau menjadi 2NO gas berupa gas ditambah Br2 yang berupa gas juga, di mana NO2 itu sebagai nitrogen
gas nitrogen oksida, dan Br2 itu sebagai gas brok. Dengan 1,6 kali 10 - 4 ms-1, berapakah laju reaksi yang dihasilkan dari gas NOBr? Secara sistematis, volume NO sama dengan plus 2, di mana laju reaksi yang diperoleh dari persamaan 1 ada V sama dengan D NO per dt sebagai turunan yang sama dengan 1,6 dikali 10 - 4 ms-1, di mana V sama dengan setengah dikali 1,6 dikali 10 - 4 sama dengan 8 dikali 10 - 5 ms-1. Dari turunan ini didapatkan hasil 8 kali 10 - 5 ms-1. Karena yang dicari itu laju reaksi dari NOBr, kita akan menjelaskan berapa laju yang dihasilkan, di mana V sama dengan V yang dicari itu NOBr, gas yang berupa gas, sama dengan -2. Maka diturunkan menggunakan rumus diferensial dNOBr per dt sama dengan -2, di mana turunan itu dimasukkan sama dengan -2 dikali, kita ambil dari hasil yang tadi pencarian laju reaksi dari gas NO, di mana -2 dikali 8 dikali 10 pangkat -5 menghasilkan 1,6 kali 10 - 4 ms-1. Ditemukan laju reaksi gas yang ada pada udara dengan 1,6 dikali 10 - 4 msi-1. Dan materi selanjutnya ada materi keempat tentang konsep turunan untuk pemodelan respon lingkungan akan disampaikan oleh Saudara Meli Adriana. Selanjutnya yaitu konsep turunan untuk pemodelan respon lingkungan konsentrasi suatu zat pencemaran dalam air dengan turunan. C terhadap T sama dengan 5E pangkat negatif 0,2. Lalu diturunkan C aksen terhadap T sama dengan D per dt kali 5E pangkat negatif 0,2. Lalu C aksen terhadap T sama dengan 5E pangkat negatif 0,2. Karena pangkat negatif 0,2 dikali 5 menjadi negatif 1E pangkat negatif 0,2. Saya akan menjelaskan turunan dalam kalkulus. Turunan adalah perubahan fungsi dengan perubahan nilai input. Secara umum, turunan menggambarkan perubahan fungsi karena perubahan variabel. Misalnya, turunan posisi pada suatu benda relatif terhadap waktu adalah kecepatan saat benda tersebut. Ada pula konsep turunan pada teknik lingkungan. Contohnya, pembuatan saluran air pipa di mana rumus yang digunakan menghitung kemiringan pipa yang akan digunakan. 2. Menghitung debit air pada suatu aliran. 3. Menghitung kadar mikroorganisme dalam air. 4. Perbuatan atau perencanaan dalam respon lingkungan. 5. Menghitung panjang dan kedalaman suatu sungai atau bendungan. Di penjelasan kami mengenai materi pengaplikasian turunan kalkulus teknik lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.